Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sania Aulia Zahra dengan NIM 2104281. Saat ini saya akan melakukan presentasi terkait dari laporan AKLH atau kuliah lapangan yang telah saya lakukan dengan kelompok saya sendiri. Dengan judul yaitu Tinjauan Kebijakan Lingkungan Hidup di Kota Padang dengan menganalisa peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola lingkungan Kota Padang. Nah, pada bagian pertama saya akan membacakan tentang latar belakang dari hasil penelitian kami yang dimana isi latar belakangnya yaitu dalam melakukan penataan ruang juga haruslah memperhatikan lingkungan hidup kota, terutama Kota Padang ke depannya. Dengan memperhatikan kebijakan yang ada terkait pengelolaan lingkungan hidup dan juga tata ruang. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui dan juga menganalisis peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola tata ruang lingkungan Kota Padang agar ekosistem lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, penelitian ini kami lakukan untuk melihat bagaimana analisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola ruang Kota Padang. Nah, rumusan masalahnya terdiri dari 6 rumusan. Yang pertama, apa saja tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang? Yang kedua, bagaimana peran Dinas PUPR dalam pengelolaan lingkungan di Kota Padang? Yang ketiga, apa saja tujuan dari Dinas PUPR tersebut? Yang keempat, bagaimana struktur Dinas PUPR dalam penataan ruang di Kota Padang? Yang kelima, kapan pelaksanaan kegiatan observasi dilakukan? Dan yang keenam yaitu apa saja permasalahan pada pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup di Kota Padang. Nah, dari rumusan masalah tadi dapat kita lihat tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui tugas dan fungsi dari Dinas PUPR. Yang kedua, untuk mengetahui peran dari Dinas PUPR sendiri dalam pengelolaan lingkungan Kota Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan dari Dinas PUPR. Yang keempat, untuk mengetahui struktur organisasi yang ada pada Dinas PUPR. Yang kelima, yaitu untuk mengetahui kapan pelaksanaan observasi dilakukan, dan yang keenam yaitu untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dialami oleh Dinas PUPR yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, manfaat dari penelitian tersebut terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat akademis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat akademis yang dimana dari penulisan laporan ini ialah sebagai media referensi bagi penelitian selanjutnya yang juga membahas mengenai konsep yang sama dan dasar penelitian yang sama, dan menjadi bahasan serta wawasan untuk penelitian selanjutnya yang membahas mengenai peran Dinas PUPR ini dalam lingkungan hidup Kota Padang. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yang dimana penulisan laporan ini yaitu diharapkan dapat menjadi bahan bahasan dan masukan bagi Dinas PUPR dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan hidup dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan perkotaan dengan pelestarian lingkungan di Kota Padang. Nah, landasan teori dari penelitian ini yaitu kebijakan serta lingkungan hidup dan apa kaitannya antara kegiatan dengan materi yang ada di perkuliahan. Yang pertama yaitu kebijakan. Kebijakan merupakan serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan juga kelompok sektor swasta serta individu. Menurut Carl Friedrich pada tahun 1963, ia mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau
mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan menurut Anderson pada tahun 1979, kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Landasan teori yang kedua yaitu lingkungan hidup, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan juga perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang artinya di mana lingkungan hidup sebagai suatu wadah yang meliputi ruang darat, laut, maupun ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi ini. Jadi, ruang dalam lingkungan hidup adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkungan atmosfer bumi ini. Nah, landasan teori selanjutnya yaitu peran Dinas PUPR dalam pengelolaan lingkungan Kota Padang, yang dimana PUPR sendiri memiliki peran yang penting dalam pengelolaan lingkungan Kota Padang. Berikut beberapa peran dari Dinas PUPR dalam pengelolaan lingkungan Kota Padang. Yang pertama yaitu merencanakan pembangunan yang ramah lingkungan, seperti taman kota, jalur hijau, dan sistem drainase yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu Dinas PUPR terlibat dalam perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa pembangunan dan pengembangan kota berlangsung sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dengan pengelolaan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan, termasuk kepada penataan bangun dan lahan terbuka yang hijau. Yang ketiga yaitu Dinas PUPR terlibat dalam perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan kota. Sedangkan yang keempat yaitu pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum yang berdampak pada lingkungan. Yang kelima yaitu memastikan bahwa konstruksi bangunan baru mematuhi standar keberlanjutan dan efisiensi energi untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Yang keenam yaitu Dinas PUPR berkolaborasi bersama dengan pemerintah Kota Padang dalam upaya mengendalikan sistem banjir dan melaksanakan pasal 29 dan 31 Peraturan Daerah Kota Padang tentang perencanaan tata ruang wilayah yang termasuk dalam pengendalian sistem banjir melalui normalisasi sungai. Yang ketujuh yaitu Dinas PUPR mengatur perlakuan perindustrian yang mempengaruhi lingkungan. Nah, yang kedelapan yaitu pelatihan dan pendidikan lingkungan, yang dimana Dinas PUPR mengembangkan pelatihan dan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Yang kesembilan yaitu koordinasi dengan pemerintah daerah, yang dimana PUPR bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan Kota Padang, seperti Keputusan Peduli Lingkungan atau KPL dan Keputusan Peduli Sampah atau KPS. Nah, kaitan kegiatan dengan materi perkuliahan yang dimana yaitu melihat bagaimana peran serta kebijakan dari Dinas PUPR sendiri agar dalam pembangunan dan penataan ruang dapat mempertahankan lingkungan hidup yang sudah ada dan mempelajari bagaimana kebijakan lingkungan hidup yang ada dapat diterapkan dan juga dilaksanakan dengan baik. Nah, inilah alur penelitian yang kami lakukan selama meneliti mengenai peran dan kebijakan Dinas PUPR itu sendiri. Yang pertama yaitu mengurus surat izin per individu, yang dimana surat izin ini diurus di e-letterpiece.
Yang kedua yaitu mengentri nama anggota kelompok dan mengurus surat izin di fakultas. Yang kedua yaitu mengantar surat atau memasukkan surat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri. Nah, setelah mengantar surat tersebut, pada hari yang telah ditetapkan untuk pergi wawancara, sebelum melakukan wawancara perlu konfirmasi terlebih dahulu oleh pihak Dinas PUPR tersebut dan setelahnya kami melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, secara rincinya alur atau kegiatan kuliah lapangan kami sendiri yang dimana pada jam 1 siang pada tanggal 21 November 2023 kami masing-masing individu mengurus surat pribadi di Letterpiece. Yang kedua yaitu pada jam 1:30 sampai jam 1:30 pada tanggal 23 November 2013 kami mengurus surat izin dari untuk berkelompok di mana surat izin tersebut diurus di Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial. Yang keempat yaitu pada jam 2:30 sampai jam 3:15 pada tanggal 23 November 2013 kami mengantarkan surat atau memasukkan surat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Padang. Nah, yang keempat yaitu pada tanggal 28 November 2023 jam 10:30 sampai jam 11:45 kami melakukan perjalanan menuju Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Padang. Nah, pada tanggal 20 pada di hari yang sama, tetapi pada jam 10:45 atau jam 11:45 sampai jam 10:55 kami menunggu konfirmasi dari pihak Dinas PUPR tersebut. Selanjutnya di hari yang sama juga pada 10:55 sampai jam 11:30 kami melakukan wawancara bersama narasumber Ibu Marlina Wirmas. Nah, setelah melakukan wawancara tersebut, kami melakukan dokumentasi bersama Ibu Marlina Wirmas sebagai narasumber. Nah, yang terakhir yaitu selesai melakukan wawancara, kami memutuskan untuk pulang kembali atau kembali ke kampus untuk berkegiatan semestinya. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada hasil dan pembahasan yang dimana yang pertama yaitu tugas dan fungsi dari Dinas PUPR sendiri. Berdasarkan pernyataan narasumber wawancara yaitu Ibu Marlina Wirmas, selaku anggota bidang analisis penataan ruang, tugas dan peran Dinas PUPR itu menjaga kawasan lindung dari orang yang ingin memanfaatkan kawasan tersebut selain dari untuk kawasan lindung. Nah, pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 68 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ada pada Bab 3 Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa tugas Dinas PUPR sendiri yaitu yang pertama yaitu perumusan kebijakan bidang PUPR, yang kedua yaitu melaksanakan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang ketiga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang PUPR, yang keempat pelaksanaan administrasi, yang kelima yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Nah, dalam pelaksanaan tersebut, Dinas PUPR juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan juga keberlanjutan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada peran Dinas PUPR dalam pengelolaan lingkungan Kota Padang. Yang pertama yaitu perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan seperti ruang terbuka hijau, sistem drainase yang baik, dan juga taman kota. Yang kedua yaitu Dinas PUPR terlibat dalam perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa pembangunan dan pengembangan kota berlangsung sesuai dengan rencana tata ruang dan pengelolaan tata ruang kota yang memperhatikan aspek lingkungan dan juga lahan terbuka hijau. Yang ketiga yaitu Dinas PUPR juga terlibat dalam perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan kota.
Yang keempat yaitu pemeliharaan dan perawatan fasilitas umum yang berdampak pada lingkungan seperti jalan, trotoar, dan juga jembatan. Yang kelima yaitu pengelolaan limbah konstruksi dan bangunan yang dihasilkan oleh proyek konstruksi. Yang keenam yaitu memastikan bahwa konstruksi bangunan baru mematuhi standar keberlanjutan dan juga efisiensi energi untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi. Yang ketujuh yaitu Dinas PUPR berkolaborasi dengan pemerintah Kota Padang dalam upaya mengendalikan sistem banjir dan melaksanakan pasal 29 dan 31 pada Peraturan Daerah Kota Padang dan tentang rencana tata ruang wilayah yang termasuk kepada pengendalian sistem banjir melalui normalisasi sungai. Yang kedelapan yaitu Dinas PUPR berperan dalam pengelolaan risiko banjir melalui pembangunan sistem drainase yang baik. Yang sembilan yaitu Dinas PUPR mengatur perlakuan perindustrian yang mempengaruhi lingkungan. Yang ke-10 yaitu pelatihan dan pendidikan lingkungan, yang dimana Dinas PUPR mengembangkan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Yang ke-11 yaitu koordinasi dengan pemerintah daerah. Dinas PUPR sendiri bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan Kota Padang seperti Keputusan Peduli Lingkungan dan Keputusan Peduli Sampah. Tujuan dari Dinas PUPR sendiri berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010 sampai dengan 2030 dalam Pasal 5 mengenai tujuan penataan ruang wilayah Kota Padang, yaitu penataan ruang wilayah Kota Padang dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang metropolitan berbasis dengan mitigasi bencana dengan didukung oleh pengembangan sektor perdagangan, jasa industri, dan pariwisata. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada pembahasan permasalahan pada pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup, yang dimana pada pembagian luas wilayah dan ruang Kota Padang dapat terlihat bahwa sebagian besar dari wilayah budidaya yang dipergunakan hanya sebesar 27-30%. Sementara 60% lainnya masih termasuk wilayah lindung. Secara ekonomi, lokasi pemanfaatan ruang masih terbilang belum dimanfaatkan secara optimal, yang terlihat dari banyaknya kawasan budidaya yang masih menjadi wilayah kosong yang belum dipergunakan. Nah, permasalahan yang ada di lingkungan Kota Padang sendiri yaitu seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan kerusakan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Padang telah menyusun berbagai kebijakan lingkungan hidup seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang ruang terbuka hijau, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang izin pemanfaatan ruang, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Nah, secara prinsipnya sendiri, Dinas PUPR ini mengatur penataan penggunaan wilayah sehingga lokasi-lokasi kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dapat tersedia secara beraturan. Nah, di Kota Padang sendiri untuk wilayah ruang terbuka hijau, taman seperti taman kota, kawasan hutan kota, dan kawasan hijau rekreasi, serta kawasan hijau olahraga dan pekarangan masih kurang dan belum dikembangkan. Nah, ruang terbuka hijau di Kota Padang masih terbatas secara terpusat, hanya ada di Imam Bonjol atau di Kyai Haji Agus Salim. Itu pun jika dibandingkan dengan kapasitas jumlah penduduk Kota Padang, masih sangat terbilang kecil. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017, luas RTH sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 Ayat 1 adalah paling sedikit hanya 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari RTH publik yang paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit yaitu setidaknya 10%. Nah, kesimpulan dari pembahasan atau materi tersebut yaitu yang dimana Dinas Pekerjaan Umum
Dan penataan ruang Kota Padang merupakan sebuah instansi kedinasan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Padang, Dinas PUPR Kota Padang melakukan berbagai kegiatan seperti pengelolaan, penataan, dan pengembangan ruang terbuka hijau di berbagai wilayah di Kota Padang. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah, melakukan pengawasan lingkungan dengan melakukan rehabilitasi, dan rekonstruksi sarana prasarana untuk meningkatkan dan menjaga kualitas air di berbagai sumber air dan udara tanpa polusi di berbagai wilayah. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata dan hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.